Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku
lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Victorious People dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Sugiono. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kekristenan yang sejati. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Engkau curahkan urapan-Mu, Engkau curahkan kuasa-Mu, untuk hamba boleh menyampaikan firman Tuhan bukan dengan kuat gagah dan hebatnya manusia, tetapi oleh karena kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang kekristenan yang sejati. Untuk itu saya akan mulai dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Titik dan koma. Bagian yang pertama ini tentunya membuat kita berpengharapan. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Bagian yang kedua dikatakan, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Kerap kali kita mulai berpikir tentang keselamatan, bahwa hasil itu bukan hasil usaha kita. Jadi seolah-olah banyak orang Kristen yang tidak berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Ayat 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ini lebih menyenangkan lagi. Jadi seolah-olah kita nggak usah kerja lah, kita pasti diselamatkan oleh iman di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan banyak orang Kristen yang hanya membaca bagian ayat 8 dan 9. Tetapi saudara harus perhatikan baik-baik di ayat 10. Di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus berbicara tentang lahir kembali, bicara tentang manusia baru. Dan manusia baru punya tugas untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau ketika saudara menerima kasih karunia oleh iman, kamu harus menyadari justru ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, sebagai manusia baru. Saya pelajari di dalam Alkitab apa yang Allah mau untuk kita kerjakan. Yang pertama saya jumpai di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang Kristen punya tugas yang sangat jelas. Yang pertama, tugas orang Kristen adalah berubah oleh pembaharuan budimu, dan jangan seperti yang dulu. Jangan seperti orang dunia, tapi kamu menjadi manusia baru, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan atau menyenangkan Allah dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama ini berbicara tentang saudara harus tahu apa kehendak Allah di dalam hidupmu. Bukan hanya sekedar itu, saudara ingin saudara mengerjakan apa yang baik, kehendak Allah yang ada di dalam Alkitab.
Oleh karena itu, orang Kristen harus wajib dia membaca Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sekalipun ada banyak orang ketika membaca Alkitab, mereka merasakan ada sesuatu yang berat. Hal itu adalah hal yang wajar. Karena ketika seseorang mencoba mencari kebenaran, iblis, setan juga tidak suka. Dia coba ganggu kita sehingga kita tidak bisa berkonsentrasi dengan baik mencari kehendak Allah di dalam Alkitab. Tapi ketika saudara coba melawan dan melawan, maka roh saudara akan memenangkan daging. Karena ketika kita membaca Alkitab, sesungguhnya ada kekuatan dari daging. Manusia dikatakan daging itu lemah, roh itu penurut. Jadi ketika saudara berusaha membaca Alkitab berulang-ulang, akhirnya saudara akan mengalami, ternyata membaca Alkitab banyak hal yang saya tadinya tidak tahu, sekarang saya tahu. Dan Allah menghendaki supaya saya mau mengerjakannya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam karya Tuhan. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Yang kedua, saya jumpai di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Ya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Seringkali kita merasakan ada teguran Tuhan, tetapi kita mengabaikannya. Ya. Seringkali kita juga merasakan ada sesuatu yang sepertinya Tuhan menghajar kita. Tapi firman Tuhan katakan ujung daripada itu adalah Allah ingin supaya engkau bertobat. Berarti Allah melihat ada penyimpangan, sehingga Allah menegur dan menghajarmu. Oleh karena itu berbaliklah kembali kepada Allah dan relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, kata bertobatlah adalah kata yang berasal dari kata tesufa. Tesufa itu artinya berbalik. Ya. Ada dua kata yang di dalamnya bermakna pertobatan. Yang pertama adalah kata stop. Ya, stop itu berhenti. Berhenti, jangan berbuat kesalahan lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak kutegur dan supaya tidak kuhajar. Kata yang kedua adalah start. Mulailah melakukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupanmu. Pertobatan bukan hal yang mudah. Seringkali orang bercanda, oh itu orang Kristen tomat katanya. Orang Kristen yang bertobat terus kumat lagi. Nah, hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, Allah mau engkau hidup di dalamnya, yaitu bertobat, berbalik kepada Tuhan, menjalani kekristenan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, menjalani kekristenan dengan lebih serius lagi. Apa yang saudara baca, saudara praktekkan dalam hidupmu, dan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya merasakan secara pribadi ketika saya membaca Alkitab, ya, saya menjumpai ada banyak hal-hal yang membuat kehidupan saya sepertinya diperbaiki oleh Tuhan. Oleh karena di sana ada teguran, ya, bahkan saya merasakan ada arahan, ada bimbingan ketika kita membaca Alkitab ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang kedua, ya, kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang masuk ke dalam pertobatan, merelakan untuk ditegur dan merelakan untuk dihajar. Karena saya percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ya, anak kita yang nakal, anak kita yang tidak benar,
kita pun akan tegur, kita pun akan hajar. Tujuannya adalah baik, bukan tujuannya jahat. Supaya anak ini bisa berubah dari hal yang tidak baik menjadi baik. Bertobatlah, kembali ke jalan-jalan Tuhan. Engkau lebih serius, lebih sungguh-sungguh di dalam menjalankan kekristenanmu. Tidak hanya sekedar pergi ke gereja, tidak hanya sekedar berkumpul di dalam perkumpulan jemaat, tetapi engkau melakukan apa yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kasih karunia Tuhan memang besar, ya. Bukan berarti kita boleh bertambah-tambah dalam berbuat jahat, dalam melakukan dosa. Tetapi kita harus lebih serius, lebih sungguh-sungguh, supaya pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mendapat bagian yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang kudusnya, yang orang-orang yang dalam hidupnya bisa berbuah. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 7 katakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang benar Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik di dalam mendidik anak-anaknya, pasti ada bagian yang dikatakan oleh Alkitab, hajar. Dihajar itu bukan dengan maksud yang jahat, tapi dihajar dengan maksud supaya anak ini berubah, supaya anak ini menjadi baik. Ya, pada satu hari istri saya tegur anak saya. Ya, dia bilang, "Kamu belum sikat gigi." Kemudian anaknya bilang, "Sudah mah, sudah sikat gigi." Lah, kemudian dicek oleh mamanya. Nah, ternyata sikat giginya masih kering. Lalu mamanya marah, dia tegur dan dia hajar. Nah, mulai hari itu dan selanjutnya anak saya ini berubah. Dia takut. Ya, kalau tidak sikat gigi nanti akan dimarahi oleh ibunya, dan dia mulai melakukan sikat gigi setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar menjadi orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang seperti yang diingatkan oleh Tuhan, bukan Kristen KTP. Jadi KTP-nya Kristen, tapi orangnya berbuat semau-maunya. Tapi hari ini kita diingatkan, Allah mau kita hidup di dalamnya, melakukan satu pekerjaan baik. Yang pertama, Allah ingin saudara mencari kehendak Tuhan, berubah dari kehidupan yang lama, masuk di dalam kehidupan yang baru. Dan yang kedua, Allah ingin engkau bertobat kembali. Marilah masing-masing dari kita mengevaluasi kembali kehidupan kekristenan kita. Sudahkah kita berkenan? Sudahkah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Karena saya percaya ketika kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Rasa syukur kita akan bertambah-tambah. Sukacita dan damai sejahtera kita akan melimpah-limpah. Oleh karena bagian yang kita kerjakan adalah bagian yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah disampaikan ini boleh dipahami, boleh dimengerti, dan pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang mengerti dan memahami apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan cuma sekedar tahu, tetapi kami mau mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.